Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Yunika Putri dengan NIM 2111050300017. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 1, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu, di mana tugas ini dari mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Mengapa kita penting memahami dan mempelajari sejarah peradaban Islam? Yaitu supaya kita memahami tentang bagaimana proses sejarah kemajuan Islam dan perkembangan peradaban Islam sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang ini. Sedangkan apa pengertian dari peradaban itu sendiri? Nah, peradaban bisa diartikan sebagai perkumpulan kebudayaan-kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri, baik dari segi agama, tradisi, maupun suku dan bangsa. Kemudian, apa pengertian sejarah peradaban Islam? Nah, sejarah peradaban Islam adalah sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Maksudnya yaitu perkembangan atau kemajuan apa yang sudah terjadi selama perkembangan dari zaman ke zaman, baik dari segi ilmu pengetahuan, arsitektur, maupun struktur kepemerintahannya. Kemudian kita juga harus mengetahui apa itu ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Kemudian ada pula kriteria-kriteria ilmu pengetahuan, yaitu ada 6. Yang pertama, memiliki objek yang luas. Tentu saja harus ada objek yang dikaji. Kemudian yang kedua, memiliki metode tertentu. Misalnya, seperti metode kualitatif, kuantitatif, dan lain sebagainya. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Kemudian yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional, yaitu pemikiran yang sekiranya mudah dipahami dan diterima oleh akal. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Dan yang terakhir, memiliki tujuan. Tentu saja tidak hanya ilmu pengetahuan saja yang mempunyai kriteria-kriteria. Adapun sejarah peradaban Islam juga memiliki kriteria-kriteria yang tidak jauh beda dengan ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, memiliki objek yang jelas. Sejarah peradaban Islam membahas kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam dunia Islam di masa lampau. Kemudian yang kedua, memiliki metode tertentu. Dalam memperoleh informasi tentang sejarah peradaban Islam dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti metode observasi dan metode dokumenter. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Nah, sejarah peradaban Islam disajikan secara urut atau sistematis berdasarkan tahun kejadian, peristiwa yang mengawali hingga akhir dari peristiwa. Kemudian yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Jadi, kebenaran fakta sejarah peradaban Islam diperoleh dengan penelitian sumber sejarah yang dikumpulkan dengan menggunakan rasio. Kemudian yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Kebenaran fakta sejarah peradaban Islam sendiri adalah suatu objektif, karena dalam menyusun kisah sejarah harus berdasarkan fakta yang ada. Kemudian yang keenam, memiliki tujuan. Nah, sejarah peradaban Islam disusun dengan tujuan untuk mengenang dan mempelajari kembali lintasan sejarah Islam masa lalu serta mengambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan masa kini. Kemudian sejarah peradaban Islam juga memiliki manfaat untuk dipelajari. Lalu, apa saja manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam?
Manfaat yang pertama yaitu sebagai edukatif, yaitu sebagai pembelajaran makna dari sejarah peradaban Islam, dan dalam pembelajarannya kita harus bersungguh-sungguh dan perlu keikhlasan untuk mempelajarinya. Kemudian yaitu yang kedua sebagai inspiratif. Tentu saja sejarah peradaban Islam bisa dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang terakhir sebagai rekreatif, yaitu sebagai sarana memberikan hiburan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.